Pastor Lo bilang ini, kita siap hari untuk menerima komuni, masukkan ke ambil kain putih ya. Kain putih kalau harus dibakar ya. Oke? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ingatlah, ya Bapa, akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan menumpahkan darahnya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan roh. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Meremukkan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditangguhnya. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhidup di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Taat bagi kita, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesuai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke dalam taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan tentara, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka. Aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mengunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba Imam Agung dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang-orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Anas, karena Anas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus, seorang murid lain, mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung dan ia masuk ke halaman istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar, dekat pintu. Maka murid lain itu yang mengenal Imam Agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu. Lalu membawa Petrus supaya masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kau katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Anas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkalnya lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan najiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya,
engkau inikah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendiri engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang tertulis tetap tertulis. Setelah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka pun ambil, tetapi jubah itu tidak terjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membangun di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah aku anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya.
karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu yang memberikan kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia. Yusuf itu adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf, maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dia yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Dia membawa tamburan minyak mur dengan minyak garu kira-kira 50 keti beratnya. Maka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dan dengan kain linen dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenangkan peristiwa sengsara dan wafat Tuhan. Tapi peristiwa ini kemudian menghadirkan kepada kita sekalian bahwa melalui salib Kristuslah kita dimenangkan. Melalui salib Kristuslah kita mengalami keselamatan. Maka sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang Katolik, kita sesungguhnya harus bangga. Kita bangga karena kita punya tanda, dan tanda itu adalah tanda salib. Jadi, siapa yang menyebut diri sebagai orang Katolik, kamu jangan pernah merasa malu sebagai orang Katolik, tapi harus bangga karena kita punya tanda. Coba kalau orang bilang begini, mari kita berdoa. Coba lihat, mari kita berdoa. Nah, kalau disuruh marilah kita berdoa di tengah-tengah kerumunan orang, lalu ada salah satu orang dibuat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Langsung semua orang tahu kalau dia orang Katolik. Kemarin itu kalau ada yang nonton sepak bola Indonesia lawan Vietnam, apa yang terjadi di situ? Salah seorang pemainnya adalah namanya siapa itu? Marcelino. Apa yang dia buat? Dia lari keliling lapangan dan dia buat tanda salib. Setiap kali dia masuk lapangan, pasti dia buat tanda salib. Setiap kali dia cetak gol, itu dia buat tanda salib dan semua orang terheran-heran. Kita baca di komentar itu ada yang mengatakan, "Woi, 1, 2, 3, woi, semoga saya menjadi jodohnya Marcelino." Tapi poin yang paling penting adalah mereka mencoba untuk menunjukkan diri bahwa ada sesuatu yang mereka sampaikan di sana. Saya ini adalah orang Katolik dan melalui tanda inilah saya dimenangkan, melalui tanda inilah saya dikuatkan. Coba kita lihat orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Messi sekalipun dia cetak gol, apa yang dia buat? Dia selalu buat tanda salib. Ronaldo sekalipun mereka buat tanda salib. Itu di hadapan semua orang dan seluruh dunia penonton. Mereka tidak malu. Tapi kadang-kadang orang-orang sawahan ini mereka malu. Mereka malunya di mana? Kalau
pergi ke rumah makan, itu kalau dia lihat banyak orang, nanti kita tanya, kau makan belum sembahyang? Sudah Romo, kok tidak buat tanda salib? Nah nanti mereka buat tanda salib sembunyi-sembunyi begini, Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kan dia tahu dia saja di sini, Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Kan dia malu banyak orang di situ. Atau kadang dia cuma sebut dalam hati, Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Sudah berdoa, sudah. Masa tadi dalam hati Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Nah kalau kena saya itu saya bilang, hei, kau yang jelek gitu saja, kau malu. Lihat orang lalu mereka, lihat misi mereka orang terkenal, mereka tidak malu buat tanda salib. Kau malu jelek-jeleknya begitu, sudah jelek, malu buat tanda salib. Buat tanda salib supaya orang tahu kalau kamu orang Katolik. Nah itu. Jadi hari ini kita semua diajak untuk merenungkan. Kita semua harus bangga karena kita menjadi orang Katolik. Kita harus bangga karena kita punya tanda. Dan tanda inilah yang disebut sebagai tanda kemenangan. Karena melalui tanda saliblah kita kemudian diselamatkan. Tapi ajaran terpenting dari pengalaman jalan salib ini adalah dari Minggu Palma kita sudah mendengarkan kisah sengsara ini bagaimana, bahkan di mana Tuhan Yesus dia berjumpa dengan Yudas Iskariot yang menjual dia. Dia berjumpa dengan Simon Petrus yang menyangkal dia. Dan itu kita sudah dengarkan. Nah hari ini kita merenungkan bagaimana Yesus dia mengalami sengsara dan kemudian wafat di salib. Pelajaran terpenting yang Tuhan sesungguhnya ajarkan kepada kita semua melalui peristiwa salib pada hari ini adalah di atas kayu salib inilah kemudian diajarkan tentang pengampunan sejati. Sekali lagi, di atas kayu salib inilah diajarkan pengampunan sejati. Di mana letak pengampunan sejati itu? Yesus dia lihat orang-orang yang menampar dia. Yesus dia lihat orang-orang yang menjelekkan dia. Yesus dia lihat orang-orang yang menendang dia, yang memukul dia, yang meludahi dia. Yesus dia melihat orang-orang yang menyangkal dia. Dan Yesus tidak pernah membalas dendam terhadap semuanya itu. Yesus dia tidak kemudian dendam terhadap orang-orang yang menampar dia. Dia dendam terhadap orang-orang yang melukai dia. Tapi sebaliknya, di atas kayu salib inilah Yesus kemudian dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka salib ini adalah ajaran pengampunan sejati. Maka melalui peristiwa salib ini sesungguhnya kalau mau berbicara tentang pengampunan sejati, lihatlah salib. Kalau mau berbicara tentang pengampunan, memaafkan sejati, itu pandanglah salib. Karena Yesus telah mengajarkan itu. Bagaimana dia melihat orang yang menampar dia, bagaimana dia menatap orang-orang yang melukai dia, bagaimana dia menatap orang-orang yang menjelekkan dia, lalu dia berdoa untuk mereka, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pengampunan sejati, di mana Yesus dulu pernah mengajarkan sewaktu dia masih berjalan keliling kota dan desa-desa. Kalau Anda mengampuni atau Anda berbuat sesuatu yang baik kepada orang-orang yang adalah sahabat atau keluargamu, itu biasa. Itu adalah hal yang biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah apa yang Anda buat kepada orang yang tidak kenal atau orang yang menyakiti. Maka Yesus dia bilang apa? Berdoalah untuk musuh-musuhmu. Nah, Yesus dia mengajarkan dalam pengajaran berdoalah untuk musuh-musuhmu. Berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Dan disitulah Yesus dia lakukan ketika dia di atas kayu salib. Dia tatap mereka lalu dia bilang, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menyakitkan memang ketika kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Jangankan mendoakan mereka, kita ingat wajah mereka saja kita sudah jengkel, apalagi mendoakan mereka. Coba bayangkan orang yang memusuhi kita atau orang yang mencahati kita. Ya pasti kita tidak akan mendekati dia, pasti kita tidak akan menegur dia, apalagi mendoakan dia. Tapi Yesus dia mengajarkan harus mendoakan mereka. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini juga Tuhan Yesus akhirnya mengajarkan kepada kita semua. Coba kita ingat apa yang terjadi pada hari Minggu Palma itu. Pada hari Minggu Palma itu, orang-orang mereka pegang
daun palma lalu mereka berteriak, Hosana putra Daud. Nah, mereka bersorak-sorai, Hosana putra Daud. Tapi hari ini Jumat Agung, orang-orang yang sama berdiri dan berteriak, salibkanlah dia. Nah, di sini kemudian kita diajarkan orang-orang yang tadinya berteriak Hosana putra Daud, orang-orang yang sama kemudian berteriak salibkanlah dia. Sangat cepat perubahan itu terjadi. Tapi Yesus mencoba untuk menjalani semuanya ini dengan tenang. Kita ingat juga pengalaman perjalanan salib ini, bahwa Yesus ada bersama dengan murid-murid. Tapi orang-orang terdekat Yesus kemudian menghancurkan dia. Yudas Iskariot kemudian menjual Yesus. Petrus kemudian menyangkal Yesus, seperti yang kita dengarkan dalam kisah sengsara pada hari ini. Bukan cuma itu. Ketika Tuhan Yesus dia buat mujizat, sebanyak sekali orang datang di sana. Dia kasih makan 5.000 orang. Dia kasih makan sekian ribu orang. Lalu orang mengalami sukacita dan kegembiraan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dia buat mujizat, orang-orang semua datang karena mereka bahagia. Tapi hari ini kita lihat, ketika Tuhan Yesus dia mengalami sengsara, dia pikul salib, tidak ada satu orang pun yang datang di sana lalu dia bilang, Tuhan, kasih salibmu itu dan saya pikul. Tidak ada. Yesus hanya mengajarkan kepada kita lewat pengalaman jalan salib ini. Memang pada waktu kita bahagia, pada waktu kita sukses seperti Tuhan Yesus, banyak sekali orang akan datang ke rumah kita, lalu mereka kasih salaman sama kita, mereka mendekati kita. Tapi coba lihat waktu kita susah, coba lihat waktu kita ada di rumah sakit, siapa yang datang lihat kita? Dari 1.000 orang paling cuma 1, 2, 3 orang, 4, 5 orang yang datang. Lalu mana yang lain? Kamu jangan kaget karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan hari ini. Ribuan orang dia buatkan mujizat, tapi ketika dia pikul salib, dia pikul sendiri. Yesus mengajarkan sehebat-hebat apapun kita, tapi ketika kita jatuh, ketika kita ada salib, ternyata kita pikul sendiri salib itu. Hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan oleh pengalaman Tuhan Yesus. Apapun pengalaman itu, Yesus hari ini dia melakukan dengan tenang, karena memang kisah Injil hari-hari kemarin sudah mengisahkan ini adalah kehendak Bapa, dan dia harus melakukan semuanya ini supaya kita mengalami keselamatan. Dia mencoba untuk menjalani jalan salib ini dengan tenang karena ada misi besar, yakni keselamatan umat manusia. Dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi kita sekalian. Maka di atas kayu salib ini kemudian Rasul Yohanes mengisahkan dengan sangat baik bahwa tidak ada cinta yang lebih besar atau tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita semua karena dia sayang kepada kita, karena dia cinta kepada kita, dan itulah ajaran cinta sejati. Maka tadi malam kita mendengarkan dalam kisah Injil bagaimana Tuhan Yesus sebelum membasuh kaki para rasul, dia sudah mengatakan, Aku mengasihi murid-muridku sampai pada saat terakhir. Nah, di sini tadi malam itu Tuhan dia sudah bilang, dia mencintai para murid sampai pada saat terakhir. Dia mencintai para murid secara total. Demikian juga dia mencintai kita secara total. Maka Yesus hari ini diajarkan kepada kita, kalau mau mencintai, jangan mencintai setengah-setengah. Kalau mau mengasihi, jangan mengasihi setengah-setengah, tapi harus mengasihi secara total seperti Tuhan Yesus. Itulah totalitas cinta, itulah totalitas kasih yang diajarkan oleh Kristus. Yakni dia berkorban, dia merelakan nyawanya, dia menyerahkan dirinya untuk dipukul, dihina, difitnah, dan kemudian ditikam untuk keselamatan kita semua. Melalui jalan salib inilah kemudian kita mengalami keselamatan. Maka para kudus mereka katakan sangat indah bahwa keselamatan tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Sekali lagi, orang-orang kudus mereka katakan tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Harus ada Jumat Agung dulu, baru ada Paskah. Paskah adalah kebangkitan, Paskah adalah kejayaan.
Paskah adalah kemenangan. Dan mereka katakan kemenangan itu ada karena semua jalan salib. Artinya adalah orang harus menderita terlebih dahulu, orang harus berkorban terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan kemenangan. Yesus harus berkorban terlebih dahulu, dia harus berdarah-darah terlebih dahulu, baru kemudian kemenangan ada di sana, keselamatan ada di sana. Maka dia mengajarkan kepada kita semua hari ini, mari kita menjadi seperti Yesus, mengorbankan diri kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan jiwa dan tenaga kita untuk keselamatan banyak orang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus dalam keluarga kita. Karena cinta kita yang besar kepada keluarga, maka kita harus berkorban. Karena cinta yang besar kepada murid-murid, maka seorang guru harus berkorban. Karena cinta yang besar kepada para pegawai, maka bos dia harus berkorban. Nah, itulah cinta sejati, itulah pengorbanan sejati yang pantas kita semua renungkan pada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan dan jalan salib hari ini mengajak kita untuk merenungkan pengorbanan kita masing-masing. Kalau kita belum pernah berkorban, hari ini kita diajarkan oleh Yesus, beranilah berkorban lewat tugas dan tanggung jawab masing-masing demi keselamatan dan kebahagiaan sesamamu. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa umat Maria. Umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan pengantaran Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu, agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan tertekun mengimani nama-Mu dengan mantap, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa untuk Sri Paulus. Marilah kita berdoa pula bagi Santo Bapa Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan tetap dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami, dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula bagi uskup kita, Monsinyor Hendrikus Widiarto, dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memerintahkan dan menguruskan semua orang yang termasuk anggota gereja-Mu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Engkau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Bagi para calon baptis, marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda belas kasih-Nya. Semoga mereka berkat sakramen pembaptisan dilahirkan kembali, menerima pengampunan dosa, dan bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau senantiasa memberkati gereja-Mu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah memperdalam iman dan pengetahuan para calon baptis, agar layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan, serta diterima sebagai putra dan putri dalam keluarga-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi kesatuan umat Kristen, marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang mengimani Kristus. Semoga Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan Allah Bapa yang kekal kuasa sumber penghiburan, mereka yang berduka serta kekuatan para penderita. Dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita masuk pada upacara penghormatan salib. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, berhantu. Lihatlah kau
lihatlah kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergerak hantu. Kita nyanyikan nomor 508. 508. Ikuti
Kita nyanyikan nomor 508. 508.
kita masuk dalam upacara komuni. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaslah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kepada Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya akan Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam seri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam perayaan pada kesempatan ini. Semoga oleh sabda Tuhan dan juga semoga melalui perjalanan salib hari ini kita semua diajak untuk mencari orang-orang yang bisa berkorban untuk sesama kita seperti ajaran Yesus pada hari ini. Dan semoga melalui peristiwa salib hari ini kita semua berani seperti Yesus memaafkan, mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Doa Yesus pada hari ini, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semoga juga menjadi teladan bagi kita sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita semua tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, dan tumbuhkanlah iman yang kudus. Berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengan lagu penutup nomor 507.